Seluruh stadion bergemuruh ketika pengumuman itu keluar. FIFA resmi meloloskan Indonesia U17 ke babak 32 besar Piala Dunia. Malam penuh air mata bahagia itu menjadi bukti bahwa mimpi Garuda Muda bukan sekadar harapan, tapi kenyataan. Suasana di Stadion Aspire Zone Al Rayyan, Doha, Qatar, berubah menjadi lautan merah putih malam itu. Ribuan supporter yang datang dari berbagai penjuru dunia bersatu dalam satu semangat, menyaksikan Garuda Muda berjuang di laga hidup mati Piala Dunia U17. Bendera Indonesia berkibar di setiap sudut tribun. Nyanyian Indonesia Raya menggema bahkan sebelum kick-off dimulai. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir pertandingan itu akan berjalan, tetapi semua yakin satu hal, malam ini akan menjadi sejarah. Dari awal laga, Timnas Indonesia U17 tampil penuh determinasi. Nova Arianto terlihat memberi instruksi tegas dari pinggir lapangan, sementara para pemain muda menunjukkan semangat pantang menyerah. Honduras, yang datang dengan ambisi serupa, mencoba menekan sejak menit pertama. Namun lini belakang Indonesia yang dikomando oleh sang kapten tampil disiplin, mematahkan setiap upaya serangan dengan keberanian dan ketenangan. Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi. Beberapa kali, Honduras mencoba memanfaatkan kecepatan sayap mereka, namun Indonesia justru mampu membalikan keadaan lewat permainan cepat dari kaki ke kaki. Pada menit ke-52, momentum besar akhirnya datang. Sebuah pelanggaran keras di kotak penalti Honduras membuat wasit menunjuk titik putih. Evandra Floresta maju sebagai eksekutor dan dengan tenang mengarahkan bola ke sudut kiri gawang. Kiper Honduras tertebak arah bola, tapi tak mampu menghentikannya. 1-0 untuk Indonesia, stadion bergemuruh, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 2 menit berselang, Honduras mendapat hadiah penalti setelah salah satu pemain mereka dijatuhkan di kotak terlarang. Luis Suazo, anak dari legenda Inter Milan David Suazo, maju dan berhasil menaklukkan kiper Indonesia. Skor menjadi imbang 1-1. Suasana mendadak tegang. Para pemain Indonesia tampak terpukul, tapi Nova Arianto segera memberi isyarat untuk tetap fokus dan tidak kehilangan arah. Waktu terus berjalan, dan detik demi detik terasa seperti menit panjang bagi supporter Indonesia. Hingga akhirnya, pada menit ke-72, keajaiban itu datang. Fadly Alberto, pemain muda yang sejak awal laga tampil penuh semangat, menerima bola di luar kotak penalti. Ia menatap gawang, melakukan satu sentuhan, lalu melepaskan tendangan keras kaki kanan yang meluncur deras menembus jala. Gol yang membuat ribuan penonton berdiri serentak, berteriak, dan meneteskan air mata kebanggaan. Indonesia kembali unggul 2-1. Setelah gol tersebut, Indonesia bermain lebih tenang. Honduras mencoba menyerang balik, namun pertahanan Garuda Muda tampil disiplin luar biasa. Kiper Indonesia beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang, termasuk satu refleks cepat di menit akhir yang menyelamatkan kemenangan. Peluit panjang akhirnya dibunyikan. Tangis bahagia pecah di lapangan, di tribun, bahkan di seluruh pelosok tanah air yang menonton dari layar kaca. Bagi sebagian orang, ini hanyalah pertandingan fase grup. Namun bagi Indonesia, ini adalah simbol kebangkitan. Timnas U17 yang sempat diremehkan banyak pihak kini berhasil membuktikan diri di panggung dunia. Tidak lama setelah laga berakhir, FIFA merilis pengumuman resmi. Indonesia termasuk salah satu dari tim peringkat ketiga terbaik dan berhak melaju ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Pengumuman itu disambut dengan sorak-sorai luar biasa dari seluruh pemain, staf, dan pendukung di ruang ganti. Suasana haru menyelimuti. Beberapa pemain tampak meneteskan air mata, saling berpelukan, sementara Nova Arianto hanya bisa tersenyum dan menatap ke arah para pemainnya dengan penuh bangga. "Kalian telah membuat sejarah," katanya pelan namun penuh makna. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Tantangan yang lebih berat menanti, tapi malam itu, semua orang berhak untuk merayakan perjuangan luar biasa itu. FIFA dalam laporannya memuji performa Indonesia sebagai tim yang memiliki semangat juang dan disiplin tinggi. Dalam laman resminya, Badan Sepak Bola Dunia itu bahkan menyoroti sosok Fadly Alberto. Pemain muda asal Bojonegoro kelahiran Papua Tengah itu disebut memiliki potensi besar untuk menjadi bintang Asia di masa depan. Tendangan kerasnya ke gawang Honduras disebut sebagai salah satu gol terbaik di fase grup. Perjalanan Fadly sendiri bukan hal yang mudah. Ia lahir di Timika dan tumbuh dalam keluarga sederhana. Ibunya, seorang pedagang kecil, selalu mendukung mimpi anaknya untuk menjadi pemain bola. Fadly kecil sering ikut ke turnamen antar kampung, bahkan harus menempuh perjalanan jauh dengan sepeda motor butut hanya untuk bisa bermain. Dari sinilah semangat juangnya terbentuk, semangat yang kini terlihat jelas di lapangan internasional. Ketika diwawancarai setelah laga,
Fadli berkata dengan suara bergetar, "Saya hanya ingin membuat ibu saya bangga. Dari kecil saya tahu hidup tidak mudah, tapi mimpi itu gratis. Dan saya tidak akan berhenti mengejarnya." Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terenyuh. Di tengah hiruk-pikuk sepak bola modern, kisah Fadli menjadi pengingat bahwa sepak bola sejatinya adalah tentang mimpi dan perjuangan. Nova Arianto pun tak henti memuji para pemainnya. Mereka bermain dengan hati. Tidak ada rasa takut, tidak ada menyerah. "Kami tahu ini baru langkah awal, tapi saya percaya generasi ini punya masa depan besar," ujar pelatih yang juga mantan pemain timnas Indonesia itu. Ia menegaskan bahwa fokus utama kini adalah menjaga mental dan kebugaran pemain untuk menghadapi babak 32 besar yang akan datang. Di tanah air, euforia kemenangan Indonesia U17 terasa sampai ke pelosok. Jalanan di beberapa kota besar ramai dengan konvoy spontan para pendukung. Warganet membanjiri media sosial dengan ucapan selamat dan doa untuk Garuda Muda. Banyak yang menyebut kemenangan ini sebagai awal dari era baru sepak bola Indonesia. Sebuah harapan bahwa kejayaan bukan hanya milik senior, tapi juga generasi muda yang kini berani bermimpi lebih besar. Pemerintah pun turut memberikan apresiasi. Presiden Republik Indonesia menyampaikan ucapan selamat melalui tayangan langsung, menyebut bahwa kemenangan ini bukan hanya hasil kerja keras tim, tapi juga simbol kebangkitan semangat nasional. "Kita tidak hanya pantas untuk bangga, tetapi juga harus menjaga semangat ini untuk masa depan sepak bola Indonesia," ujarnya dalam pidato singkat yang ditayangkan di berbagai stasiun televisi. Di Qatar, suasana malam itu masih belum reda meski pertandingan sudah lama usai. Di luar stadion, para supporter Indonesia berkumpul, bernyanyi, dan menari dengan bendera di tangan. Beberapa warga Qatar bahkan ikut larut dalam kebahagiaan, mengucapkan selamat kepada pendukung Indonesia yang penuh semangat. "Saya belum pernah melihat fans seantusias ini," ujar seorang penonton asal Doha yang kagum melihat euforia Garuda Muda. Di sisi lain, para pemain muda Honduras terlihat kecewa, namun tetap memberikan selamat dengan sportif. Mereka tahu Indonesia malam itu bermain dengan hati yang besar. Bahkan pelatih Honduras dalam konferensi pers mengatakan, Indonesia pantas menang. Mereka menunjukkan karakter yang luar biasa dan bermain dengan penuh determinasi. Malam itu, kisah Fadli Alberto dan Garuda Muda menjadi berita utama di berbagai media internasional. Dari Asia hingga Amerika Latin, banyak yang menyoroti bagaimana negara yang belum lama ini bangkit dari krisis prestasi kini mulai menunjukkan tajinya di kancah dunia. FIFA bahkan menampilkan cuplikan gol Fadli di laman resmi mereka dengan caption, "A moment to remember, Indonesia's Golden Strike." Kemenangan ini juga membawa dampak besar bagi sepak bola nasional. Klub-klub lokal mulai menyoroti pentingnya pembinaan usia muda, sementara publik menuntut agar infrastruktur dan program pelatihan semakin diperkuat. Banyak yang berharap kisah sukses U17 ini bisa menjadi pijakan bagi masa depan timnas senior yang lebih gemilang.